Ya, kita telah sampai ke segmen penghujung Lunch Talk siang hari ini. Pak Wawan, tadi sudah Anda katakan, Menkominfo satu hal yang bisa dilakukan adalah men-shutdown situs-situs yang terlihat ada indikasi ajakan untuk bergabung terhadap radikalisme. Tapi satu hal lain, mereka juga kan sering menggunakan sosial media, sosmed, seperti Anda katakan tadi Twitter, Facebook, dan sebagainya yang juga langsung tersambung ke ponsel dan bisa memberikan lokasi. Nah, itu apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap terbentuknya kelompok-kelompok ini, karena radikalisme juga tidak terjadi dalam satu malam. Ya, memang persoalan pertemanan itu mereka lebih percaya teman, sahabat atau keluarga. Kalau orang-orang baru yang masuk, mereka curiga karena jangan-jangan ini jebakan, jangan-jangan ini dari aparat keamanan untuk mencoba menyusup. Dan mereka lebih sulit ya untuk itu. Orang yang berangkat pun ke sana itu biasanya harus ada yang merekomen. Ini rekomendasi dari siapa? Apalagi untuk newcomer ya, pendatang baru mesti harus ada rekomendasi. Ini untuk mencegah infiltrasi pemerintah ya? Ya, mereka juga melakukan kontra infiltrasi, kontra intelijen versinya mereka. Ya. Nah, pemerintah melalui kementerian dan lembaga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan berbagai drilling, berbagai pendekatan kepada ulama, kepada majelis ulama, kemudian ormas OKP, pemuda pelajar, maupun juga pengurus pesantren dan masyarakat umum. Pemda juga dilibatkan. Dari ribuan orang yang sudah berbaiat, baik itu di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian yang di Sidoarjo, maupun di Malang, kan jumlahnya ribuan. Itu banyak yang sudah kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Mereka tidak lagi ke sana. Yang di Bekasi sebelum mereka dibayar sudah dibubarkan. Artinya lebih keduluan dari aparat keamanan. Demikian juga yang di Puncak itu di Sister bubar semua, belum sampai melakukan ini. Nah, tetapi yang itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan, yang diam-diam. Akibatnya ya tadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil itulah yang kemudian berangkat tanpa setukan ini berangkat. Itu pada waktu beberapa bulan lalu itu ada satu keluarga di Lamongan. Tiba-tiba bergila Julanda juga ke sana diam-diam. Nah, sebetulnya sebelumnya sudah disampaikan kepada Pemda setempat bahwa ada gerakan yang mau ke sana. Pemda tidak bisa berbuat banyak karena dia ini masih orang bebas. Orang yang belum pernah tersangkut perkara pidana. Sehingga mereka merasa kalau ditangkap begitu saja ini pelanggaran HAM. Ini menjadi persoalan-persoalan. Ya, tapi ini memang ada banyak ranah yang saling tumpang tindih ya. Pak Wawan, tapi yang saya ingin tanyakan, menurut pengamatan Anda selama ini, lapisan masyarakat mana yang paling rawan terhadap buayan radikalisme dan rela meninggalkan kehidupannya dan sebagainya untuk kemudian melakukan hal di sana ada kelompok gitu, yang memang ideologi, artinya memang keyakinan tadi. Kalau itu sih memang pengen meninggal di sana. Tapi kelompok juga yang ingin mencari sesuap nasi, karena iming-iming gajinya yang besar. Ya, saya dengar bisa dapat sebulan 100 hingga 150 juta. Apa benar begitu, Pak Wawan? Betul memang ya? Betul. Paling rendah itu 20 juta. Kalau kayak gitu perputaran uangnya juga harusnya bisa dilacak dong ya sama perbankan kita. Tapi kalau itu kan kalau dikus dalam rupiah, dibayar dia uang sana. Kalau dikus rupiah seperti itu. Kalau misalnya perbankan mau melacak itu kalau ada transfer. Kalau tidak ada transfer kan enggak. Kalau cash kan, susah ya. Cash kan hand by hand. Anda bisa kalau yang seperti itu. Nah, mereka yang tujuan secara ekonomi, ini kita juga berpikir, kenapa mereka gitu? Ini kan persoalan perut. Ya, baik Pak Wawan, terakhir, ada tidak closing statement atau pesan untuk masyarakat jika mereka agar menghindari keluarganya terlibat aktivitas ISIS? Ada tidak pencegahan internal dari pihak keluarga untuk mencegah keluarganya terlibat ISIS? Ya, sebetulnya keluarga ini penentu utama supaya mereka mengawasi gerakan dari keluarga ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Tadinya periang tiba-tiba pemurung masuk kamar ngunci atau pergi berlama-lama berhari-hari baru balik. Itu kita perlu curiga. Ada apa ini? Jangan-jangan dekat dengan si A, si B. Kita juga awasi siapa sahabat-sahabatnya, siapa teman-teman. Temannya ini backgroundnya apa? Kemudian kepada siapa dia berguru. Tapi bisa terdeteksi ya? Bisa dilihat perubahan itu ya? Dan selama ini kan
mereka memperoleh ajaran radikal bukan di sekolah, bukan di kampus, justru di pertemanan. Nah, itulah sebabnya maka kita perlu bareng-bareng menjejak kalau masing-masing keluarga ini bisa bersatu untuk mengawasi anak-anaknya, putra-putrinya atau anak saudaranya, itu terasa lebih nyaman ketimbang hanya bergantung pada aparat keamanan yang jumlahnya sangat terbatas. Artinya pencegahan tetap berasal dari rumah. Iya, Iya. betul sekali. Seperti segala sesuatu yang lainnya. Terima kasih Pak Wawan sudah berbagi Ya, informasi dengan sama-sama. Lunch Talk siang hari ini. Pemirsa, kita akhiri dialog khas Berita 1 Lunch Talk sampai di sini. Namun jangan beranjak dulu. Usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.